Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches up online, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, straight. Whoa, how you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Putri Wahyuni, NPM 080. Di sini saya akan menjelaskan teori data warehouse tentang kasus yang saya ambil, yaitu perpustakaan. Yang pertama yaitu project planning. Perpustakaan Universitas Nusantara PGRI Kediri memiliki jumlah buku yang cukup banyak, maka dibutuhkan suatu alat bantu pengelolaan data yang dapat bekerja dengan cepat, tepat, dan teliti. Sistem pembukuan di perpustakaan Universitas Nusantara PGRI Kediri masih menggunakan Microsoft Excel. Seiring dengan banyaknya data buku dan data operasional lainnya yang diolah, tentunya penggunaan Microsoft Excel untuk pengelolaan data dan perpustakaan tersebut dirasakan tidak efektif lagi. Oleh karena itu, perlu dibuat rancangan data warehouse perpustakaan yang akan dijadikan sebagai pangkalan data berisikan mengenai data-data perpustakaan. Selanjutnya, analisa kebutuhan sistem. Yang pertama, pemilihan proses bisnis. Pada tahap ini, dilakukan subjek dari permasalahan yang sering terjadi. Berdasarkan hasil analisa, terdapat proses penting dalam melakukan kegiatan operasional pada perpustakaan Universitas Nusantara PGRI Kediri, yaitu yang pertama, pendataan buku, kedua, login admin atau petugas, ketiga, pendaftaran anggota, 4, peminjaman buku, 5, pengembalian buku. B. Penentuan grain. Proses ini dilakukan setelah diketahui proses bisnis yang terjadi. Grain ini nantinya akan digunakan sebagai fact table dalam data warehouse. Berdasarkan proses bisnis yang telah didefinisikan, grain yang dihasilkan meliputi jumlah peminjam, anggota, judul, dan jumlah buku yang sering dipinjam. Kemudian, identifikasi dimensi. Langkah ketiga dalam perancangan data warehouse yaitu identifikasi dimensi yang berhubungan dengan tabel fakta. Dari hasil identifikasi, maka dapat ditentukan dimensi yang terlibat meliputi 1. Dimensi kategori buku, 2. Dimensi buku, 3. Dimensi anggota, 4. Dimensi petugas, 5. Dimensi peminjaman, dan 6. Dimensi pengembalian. D. Identifikasi fakta. Pada langkah ini yaitu memilih fakta tabel berdasarkan pemilihan grain sebelumnya. Fakta tabel yang didapat dari analisis terdiri berupa fakta tabel detail peminjaman buku. Nah, kemudian untuk desain, yang pertama yaitu logikal. Di sini ada fakta tabel peminjaman yang memiliki dimensi anggota atau pengunjung, ada dimensi waktu, dimensi petugas, dimensi buku, yang memiliki dimensi lainnya yaitu dimensi kategori. Selanjutnya yaitu desain fisikal. Nah, pada fakta tabel peminjaman ini ada NID pinjam, nomor pinjam, ID anggota, ID buku, ID petugas, tanggal pinjam. Nah, untuk nomor pinjam ini diambil dari dimensi M pinjam di sini. Kemudian untuk ID anggota, kemudian ID buku, ID petugas, tanggal pinjam. Nah, untuk dimensi kategori ini diambil dari sini dan dikembangkan menjadi dimensi kategori. Baik, selanjutnya yaitu tentang praktikum data warehouse Pentaho Data Integration, yaitu sebuah software yang bisa digunakan untuk melakukan tugas ETL. Proses ETL yang dimaksud di sini adalah extraction, transformation, dan loading. Pentaho dapat digunakan untuk memigrasi data, membersihkan data,
loading dari file ke database atau sebaliknya dalam volume besar. Pentaho menyediakan graphical user interface dan komponen drag drop untuk memudahkan user dalam menggunakan software ini. Pentaho bersifat free open source software yang berjalan di atas platform Java. Yang pertama kita lakukan yaitu adalah instalisasi Pentaho. Instalisasi Pentaho yang kita miliki pertama yaitu adalah PDI. Kita dapat mendownload PDI di browser atau di Chrome. Ini saya sudah mendownload, lalu kita cek ke data C, ke program file. Nah, di sini sudah ada Java, berarti JRE kita sudah berhasil untuk kita install. Kemudian kita juga membutuhkan MySQL connector. Nah, ini kita pindahkan ke data integration yang sudah kita download, lalu ke library, kita kopas di sini, kita pastekan di sini yang tadi konektor MySQL-nya. Nah, di sini sudah ada sebelumnya, sudah saya pindahkan. Kemudian untuk mengecek, kemudian kita mendownload Pentaho. Kemudian selanjutnya untuk MySQL connector Java kita sesuaikan dengan MySQL yang ada di laptop kita. Nah, ini kita menggunakan versi 5.1.27. Lalu MySQL connector Java ini kita pastekan ke library. Di sini kita paste. Nah, ini sebelumnya sudah saya paste di sini, MySQL connector Java. Kemudian kita ke setting. Kita ketik env, nah yang variables. Kemudian kita pilih ini Pentaho Java Home. Kita menamai file ini yaitu pentaho_java_home. Nah, untuk variable value ini tadi disesuaikan JRE yang kita miliki, atau kita ke program yang di data C tadi, kita kopas, lalu kita pastekan di sini, lalu klik OK. Kemudian jika sudah berhasil, maka di sini akan ada aplikasi yang namanya Spoon. Nah, ini. Baik, kita klik. Sudah muncul. Kita tunggu. Kemudian jika muncul seperti ini, kita klik cancel. Nah, ini juga kita close. Nah, berarti Pentaho yang kita install tadi sudah berhasil. Nah, kemudian untuk membaca file CSV ke PDI yang kita lakukan yang pertama yaitu membuat new file, kemudian ke design,
Step, kemudian input, kita drag CSV file input ini ke tab. Lalu klik 2 kali, kita cari file CSV yang sudah kita buat, yang akan kita baca. Kemudian klik ke Get Files. Nah, sudah berhasil berarti. Kemudian ke Preview, klik OK. Nah, di sini masih filenya, nama filenya masih angka, kita ubah di sini. Sudah berhasil membaca file CSV ke PDI. Kemudian membaca file txt ke PDI. Stepnya sama seperti yang membaca file CSV tadi. Ini teks file input ini kita drag ke tab dan klik 2 kali. Sini kita cari filenya yang akan kita baca. Klik open. Kemudian kita add, lalu pilih ini. Kemudian ke fields, get field. Oke. Nah, kemudian klik preview rows. Data txt sudah berhasil kita baca di PDI. Kemudian membaca file Excel di PDI. Kita cari dulu Excel, Microsoft Excel input. Kita drag ke tab, kemudian klik 2 kali. Nah, ini kita pakai yang ini. Kemudian cari filenya, kita add, kita pilih, kemudian ke sheet, get sheet name 1, klik OK. Kemudian ke field, get field from header row. Kemudian klik preview rows. Klik OK. Nah, file Excel sudah berhasil kita baca. Kemudian untuk membuat connection database dengan MySQL, kita perlu membuat new transformation dulu. Kemudian ke view, information 1, kita buat connection baru, kita beri nama connect. Pilih MySQL, username-nya localhost, database name, purpose id, username-nya root, password-nya kita kosongin saja. Kemudian kita tes dulu apakah sudah connect. Jika sudah muncul seperti ini berarti sudah terconnect. Kita klik OK.
Kemudian kita share untuk menyimpan. Kemudian untuk membaca isi tabel kita ke input, lalu pilih tabel input, kita drag ke tab dan klik 2 kali, langsung get SQL select statement. Kita pilih connect. Kita pilih tabel yang akan kita tampilkan, misal tabel petugas. Klik OK. Nah, kemudian klik preview. Nah, datanya sudah bisa kita baca di sini ya. Join untuk menggabungkan beberapa data yang kita lakukan, yang pertama adalah kita input dulu tabel yang akan kita joinkan. Di sini saya akan menjoinkan 2 tabel, saya akan drag 2 tabel di sini. Kemudian kita konekkan, langsung get SQL select statement. Kita cari tabelnya, misal tabel petugas. Oke. Review. Ada. Kemudian kita klik OK. Untuk yang tabel kedua, get SQL statement. Ini dipinjam. Oke. Kemudian kita membuat row transform. Kita drag rows-nya, sort row. Kita hubungkan dulu. Kemudian kita setting sort row-nya. Field. Ya, ID petugas saja. Oke. Sama yang 2. Oke. Kemudian ke join. Ke merge join kita drag di sini. Kita hubungkan dulu. Kemudian kita setting merge join-nya. First step yang sort row pertama dan second step. Kemudian get key file. Kita hapus file yang tidak ingin kita joinkan. Klik OK. Understand. Kemudian klik preview. Kita klik quick launch. Sudah berhasil kita joinkan.
Kemudian untuk membuat join menggunakan dua data, misal dari data Excel dan data CSV, yang kita lakukan pertama yaitu membuat new transformation, kemudian ke input kita drag file CSV inputnya, kemudian Microsoft Excel input kita drag juga, kemudian transform sort row-nya kita drag di sini, kemudian merge join, kita masukkan file CSV-nya, dan get fill, oke, close. Kemudian file Excel-nya kita masukkan, kita add terlebih dahulu, klik, kemudian ke tabel sheet, kita get sheet name, oke, kemudian ke fill, get fill, kemudian oke, lalu kita hubungkan ke sort row-nya, kemudian ini juga, kita setting sort row-nya dulu, get fill, kita akan menjoinkan yang kode, kemudian oke, kemudian sort row 2, kemudian yang prodi, klik OK, kemudian merge join, belum kita hubungkan, kita setting merge join-nya, kita hapus yang tidak diperlukan, klik OK, understand, kemudian klik preview, quick launch, sudah berhasil kita joinkan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.